Siapa yang suka ini? Garing di luar dan lumer di dalamnya dan lembut juga. Ini perkedel moza favorit si James. Bahan dasarnya ya tetap kentang sih. Cuma dipakein bawang goreng merah biar wangi gitu. Aku nggak pakai banyak bumbu yang ribet-ribet. Cuma kentang yang aku goreng lalu aku chop nantinya. Aku campur dengan bawang merah, sedikit ketumbar dan garam. Oh ya, pakai lada juga sedikit biar sedikit wangi-wangi lada gitu. Ini ketinggalan gak punya daun bawang, jadi aku gak pakai daun bawang. Nah, biar lebih berprotein aku pakein daging yang udah aku kukus sebentar lalu dihaluskan. Ini aku halusinnya pakai chopper Mito Chiba. Ini wajib punya banget di dapur ya, soalnya memang memudahkan banget proses masak-masak tuh. Kayak gini kan sebentar doang udah jadi dan udah halus. Lalu mozzarellanya potong-potong bentuk cube kayak gitu. Nah, ini produk-produknya juga aku pakai cookwarenya dari Stand Cookware. Setelah itu adonannya kita buletin, lalu kita masukin deh mozzarellanya. Dibuletinnya ya kurang lebih ukurannya sedang-sedang gitu, jangan terlalu besar biar untuk jadi single bites buat anak aja, atau bisa buat jadi lauknya juga, buat jadi gorengan sehat gitulah yang lebih bernutrisi gitu. Nah, udah jadi nih, tinggal kita bikin gorengannya. Kita celupin dulu di telur yang sudah dikocok. Oh iya, perkedel ini bisa di frozen juga ya. Jadi setelah digoreng bisa disimpan, dimasukin ke dalam freezer dan bisa tahan kurang lebih sekitar 2 bulan kayak gitu. Karena aku udah pernah bikin. Nah, kayak gini nih, tinggal dicelupin ke telur, baru deh kita goreng. Gorengnya pakai api sedang aja biar matang dan lembut di bagian dalam. Makanya tadi daging-dagingnya aku kukus dulu, tujuannya biar proses masak ini tetap bikin si daging itu matang. Jadi nggak perlu masak terlalu lama juga ngegorengnya, cukup menjadi golden brown sedikit, udah angkat dan tiriskan deh. Udah siap, bisa jadi cemilan atau bisa jadi lauk juga buat anak selama di rumah aja. Ini enak dan tentunya lebih bernutrisi ketimbang kita beli frozen food di luar seperti nugget kayak gitu. Tentunya bikinan rumahan lebih sehat ya, setuju kan? Nah, buat kalian yang udah nyobain atau pengen nyobain, jangan lupa tag aku di Instagram biar aku bisa repost, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa like dan komen dan share-nya, dan juga bisa follow Instagram dan TikTokku PS Novi. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya. Selamat mencoba ya.